Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Fatihah dengan NIM 210300059 dari kelas Matematika NKA 2021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir tentang turunan fungsi. Isi materi yang akan saya presentasikan adalah satu masalah gradien garis singgung, 2 masalah laju, 3 masalah perbesaran oleh lensa, 4 masalah rapat massa, 5 turunan kiri, dan 6 turunan kanan. Yang pertama adalah konsep turunan. 1. Masalah gradien garis singgung. 1. Masalah gradien garis singgung. Misalkan f bilangan real memetakan bilangan real adalah fungsi kontinu pada bilangan real. Misalkan dua buah titik p x1 y1 dan q x1 tambah delta x dan y1 tambah delta y terletak pada kurva f. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, gradien garis sekant MPQ yang menghubungkan titik P dan Q adalah MPGS sama dengan limit delta X menuju 0 M sekant. Jika titik Q X1 tambah delta X dan Y1 tambah delta Y mendekati P X1 Y1, maka delta X memetakan 0, sehingga diperoleh gradien garis singgung MPGS di titik Px1 Y1 adalah MPGS sama dengan limit delta X menuju 0 M sekant sama dengan limit delta X menuju 0 Fx1 tambah delta X dikurang Fx1 per delta X jika limitnya ada. Selanjutnya persamaan garis singgung kurva melalui titik Px1 Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan MPGS dikali X1, X dikurang X1. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung yang melalui titik singgungnya. Misalnya, titik Px1 Y1 dengan persamaan Y kurang Y1 sama dengan min 1 per MPGS dikali X dikurang X1 dengan syarat MPGS tidak sama dengan 0. Yang kedua, masalah nilai laju. Sebuah benda bergerak dengan panjang lintasan, misalnya Ft sama dengan T kuadrat meter, setelah T detik, laju benda tersebut setelah 2 detik adalah V2 sama dengan limit menuju T2, Ft dikurang F2 per T kurang 2 sama dengan limit T menuju 2 T kuadrat dikurang 4 per T kurang 2 sama dengan limit T menuju 2 lalu T kuadrat kurang 4-nya kita jabarkan menjadi T kurang 2 kali T tambah 2 per T kurang 2. Maka didapatkan hasil terakhirnya yaitu 4. 3. Masalah perbesaran oleh lensa. Masalah ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemotret dapat memperbesar atau memperkecil ukuran fotonya dengan suatu faktor. Perbesaran itu dapat dibuat bervariasi dari titik ke titik dengan sebuah cermin yang berbentuk kurva. Jika proyeksi dari suatu selang yang panjangnya L adalah selang dengan panjang L bintang, maka faktor perbesarannya adalah L bintang per L. Misalnya pada suatu alat tertentu mengatur proyeksi titik pada slide koordinatnya X ke titik pada layar yang koordinatnya X kuadrat. Maka faktor perbesarannya di X sama dengan 2 adalah P2 sama dengan limit X menuju 2 L bintang per L. Sama dengan limit X menuju 2 X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2, maka didapatkan hasil akhirnya adalah 4. Yang keempat adalah masalah rapat massa. Sebuah batang tak homogen panjangnya 10 cm. Massa batang dari titik O sampai ke titik yang jaraknya X cm dari ujung kiri batang adalah X kuadrat gram. Maka rapat massa yaitu gram per cm di titik X sama dengan 2 pada batang adalah P2 sama dengan limit X menuju 2 X kuadrat kurang 4 per X kurang 2
maka didapatkan hasilnya 4. Keempat masalah tersebut di atas mempunyai konsep yang sama, yaitu jika suatu permasalahan berbentuk f(x) sama dengan x, maka besaran yang dicari berbentuk limit x menuju 2, f(x) dikurang f2, dan per x kurang 2. Secara matematika, konsep tersebut yang dibahas dalam turunan. Untuk selanjutnya didapatkan definisi, misalkan fungsi f d memetakan R, D subset R dengan C dikurang delta X dan C ditambah delta X, maka turunan fungsi f di C dalam daerah asal f adalah seperti di bawah ini. Hal ini berarti bahwa persamaan garis singgung kurva melalui titik P, C fungsi C adalah Y dikurang fungsi C sama dengan turunan pertama fungsi C dikali X dikurang C. Misalkan fungsi f, D memetakan R, dengan D subset R kontinu pada D, maka turunan fungsi f, turunan pertamanya pada setiap X dalam daerah asal D ditulis f aksen X, yaitu seperti di bawah ini. Lambang turunan fungsi f aksen X atau Y aksen, atau dy per dx, atau fx, atau df per dx, atau d besar f, sama dengan d besar f. Selanjutnya, contoh, misalkan fx sama dengan 13x dikurang 6, tentukanlah f aksen 4. Seperti sebelumnya, rumus yang kita dapatkan yaitu f aksen C sama dengan limit H menuju 0, f C tambah H dikurang fC per H. Untuk C sama dengan 4, maka kita substitusikan C-nya yaitu 4, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 13H per H. Nah, limit H menuju 0, 13H per H, itu H per H-nya yaitu 1. Lalu didapatkan hasilnya limit H menuju 0, 13 per 1 sama dengan 13. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 13. Untuk selanjutnya, turunan kiri dan turunan kanan. Yang pertama, turunan kiri dari fungsi f di C ditulis f aksen min C dengan rumus f aksen min C sama dengan limit H menuju 0 negatif f C tambah H dikurang FC per H jika limitnya ada, atau f aksen negatif C dengan limit X menuju C negatif, maka fx dikurang fc per X kurang C jika limitnya ada. Untuk B, turunan kanan dari fungsi f di C ditulis f aksen positif C dengan f aksen positif C sama dengan limit H menuju 0 positif, f C tambah H dikurang fc per H jika limitnya ada, atau f aksen positif C dengan limit X menuju C positif dengan fx dikurang fc per X kurang C jika limitnya ada. Nah, kita ketahui teorema, misalkan fungsi f pada selang terbuka I yang memuat C, maka f aksen C ada hanya jika f aksen negatif C dan f aksen positif C keduanya ada dan sama. Atau f aksen C ada hanya jika f aksen negatif C sama dengan f aksen positif C sama dengan f aksen C. Jika f aksen negatif C dan f aksen positif C keduanya ada dan tidak sama, maka f aksen C tidak ada. Untuk contohnya, tentukan f aksen negatif 1 dan f aksen positif 1 dan f aksen 1 dengan menggunakan konsep limit jika diberikan fungsi X dengan X mutlak X kurang 1. Perhatikan fungsi f. Fx sama dengan
X mutlak X kurang 1. Sama dengan berarti X kurang 1, min X kuadrat tambah X, di mana X kecil dari 1, atau X kuadrat dikurang X, di mana X besar dari 1. Nah, untuk yang pertama, F aksen negatif 1. Lalu disubstitusikan satunya ke dalam X, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu limit X menuju 1 min X. Lalu disubstitusikan limit X-nya, maka didapatkan hasilnya min 1. Untuk yang kedua, sama seperti yang sebelumnya, F aksen positif 1. Lalu disubstitusikan positif satunya ke dalam rumus, maka didapatkan hasil akhirnya itu limit X menuju 1 X. Lalu disubstitusikan limit X menuju satunya, maka didapatkan hasil akhirnya 1. Karena nilai F aksen min 1 dan F aksen min 1, karena nilai F aksen negatif 1 dan F aksen positif 1 tidak sama, maka F aksen 1 tidak ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.